Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu produktif. Produktif karena apa? Karena si Namek tensionernya masalah. Jadi hari ini gue mau bongkar tensionernya, gue mau ganti tensionernya sendiri, nggak perlu ke bengkel. Ya Bismillah bisa kebuka dan bisa ganti. Kebetulan juga gue udah siapin spare partnya. Ini gue udah beli tensionernya. Ini original Yamaha dan satu lagi gue beli yang manualnya. Ini keluarannya proper, jadi kemungkinan ini bakalan gue jadiin stok, ini bakal gue jadiin spare, gue simpan di motor, dan yang bakal gue pasang adalah yang originalnya. Jadi nggak usah lama-lama, hari Minggu produktif kita langsung pasang aja, kita ganti tensioner si Namek. Kebetulan ini juga mobil belum selesai dibongkar ya, ini gue lagi benerin. Ini masalahnya ada di timing beltnya loncat satu mata. Jadi kita geser dulu ke sini. Kita lanjut ke bongkar si Namek. Oke, jadi kita coba tes dulu. Itu dia kondisinya, mesinnya udah begini, kletek. Jadi langsung aja kita rapihin. Oh iya, ini dia ada kursi lipat dan trail top-nya. Kursi lipat ini selalu ada di jok motor ya, dan sering gue bawa kemana-mana karena simple banget ya. Setelah buka udah bisa jadi kursi, simple banget, tinggal dipakai. Ya langsung aja kita buka. Jadi pertama-tama yang mesti kita lakuin adalah nih, kita harus buka bodi samping ya. Bodi sampingnya ini dibuka pakai kunci L. Ada 3 kunci L yang kita bisa pakai. Nanti setelah kunci L-nya tiga-tiganya kebuka, kita tarik pelan-pelan si bagian bodi sampingnya, pelan-pelan ya, karena di situ ada penguncian dan jangan sampai pengunciannya patah. Kalau pengunciannya patah, mau nggak mau, kalau nggak dilem ya beli bodi samping lagi, karena kalau udah patah kan agak susah ya nempelnya. Jadi kita buka dulu nih, yang paling pertama kita buka baut terongnya. Oke, bodi samping udah kebuka. Sekarang kita tinggal buka si tensionernya sama selang filter ya, dari filter ke TB. Kita cari dulu nih kunci 8 kan, untuk buka si tensionernya pakai kunci 8. Jadi posisi tensioner di Yamaha NMAX itu ada di bawah selang udara yang dari TB ke arah luar ya. Sebelum kita bisa ngelepas tensioner, paling enak kita lepas dulu selang udara yang dari throttle body ke arah filter. Jadi nanti kita lepas selang udara sama lepas filternya. Jadi itu tangan bisa leluasa, kunci-kunci bisa leluasa buat masuk ke dalam dan ngelepas si tensionernya. Oke, filter udah bisa kelepas sama selangnya. Jadi tadi cuman ngebuka baut 10 pegangan filter sama baut yang buat ngunci selang udara ke throttle body. Jadi nah sekarang posisi tensionernya udah kelihatan nih, udah gampang banget, cuman ada 2 baut. Jadi kita tinggal buka 2 baut ini, nanti kita langsung pasang tensioner yang baru. Yuk langsung kita lanjut lagi. Baut pegangan tensioner udah lepas dua-duanya. Nah ini tensioner bekasnya yang masalah.
packingnya masih bagus, gue tempel lagi, dan sekarang kita tinggal pasang tensioner yang barunya. Dan pastiin posisinya pas ya, untuk yang depan belakang, dan sampai posisinya kebalik. Ya lanjut kita pasang lagi, kita baut lagi si tensioner barunya. Jadi tinggal dikencengin aja pasangnya sesuai, terus cabut pengunciannya, karena sebelumnya itu kan ada pengunciannya ya di tensioner barunya. Kalau pengunciannya udah selesai, terus kita kasih pasang lagi nih karet rod pelindung yang dapat dari bawaan. Terus selesai karet pelindung pasang, kita lanjut pasang lagi si selang filter sama box filter, karena posisinya udah selesai nih penggantian tensionernya. Jadi simpel banget kan sebenarnya ganti tensioner motor itu. Yang penting kita tahu posisi dan tahu selanya harus gimana, jadi nggak perlu ribet-ribet bongkar. Dan ini udah kepasang semua. Jangan lupa selang hawa di belakang, bagian belakang tuh harus dipasang ya, karena kalau nanti nggak kepasang, air bisa masuk ke bagian gardan velg belakang. Karena lagi ajan, kita stop dulu, kita tinggal dulu. Dan pasti ibadah penting, kita tinggal sholat dulu karena udah kepasang. Jadi nanti tinggal beres-beres rapiin, terus kita tes nyalain lagi. Bisa ngopi dulu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sebelum kita pasang semua, si tensionernya udah diganti baru. Sekarang kita tes dulu sebelum kita tutup semua body. Langsung aja kita tes. Oke, suaranya udah halus lagi, udah nggak kayak mesin bubut kelapa atau mesin potong rumput, karena udah halus lagi, udah nggak ada bunyi kletek-kletek lagi. Oke, simpel banget kan. DIY ganti tensioner motor apapun sih, tapi yang dalam sini motor NMAX. Jadi DIY ganti tensioner tanpa bongkar banyak, cukup bongkar bodi samping sama bongkar filter udara. Selesai dibongkar, langsung diganti, tinggal pakai kunci 10, kunci 8, pakai kunci 8, ada 2 baut, dibongkar, terus tinggal ganti. Tapi pastiin posisinya harus sesuai ya, karena di sini udah ada petunjuknya mana bagian depan mana bagian belakang. Jadi tinggal pasang, terus pastiin packingnya juga tetap dipasang lagi ya, packing orinya selama belum rusak. Kalau rusak ganti aja dulu. Jadi ini suaranya udah bagus, sudah halus lagi. Jadi tinggal kita rapihin aja nih, tutup, terus nanti kita tes jalan. Kalau bodi sampingnya udah kepasang, filter udah kepasang, jangan lupa pastiin ya semua bautnya kepasang lagi, dan pastiin semua pengunciannya rapat biar ketika motor jalan itu nggak ada suara getar. Pastiin semua baut terpasang sesuai dengan posisinya dan jumlah baut, jangan sampai kelebihan baut ya. Oke, pemasangan bodi udah selesai nih, bodi samping udah selesai kepasang, kunci-kunci baut-bautnya udah aman. Jadi tinggal beres-beres aja, kita prepare buat tes lagi. Kita beresin dulu kunci-kunci sebelum kita tes nyalain lagi. Kita tes lagi setelah semua kepasang ya, dan kita dengerin suaranya. Oke, mesin udah nyala, coba kita dengerin lagi. Oke, suaranya udah halus lagi ya. Sekian dulu video kali ini, DIY bongkar tensioner atau ganti tensioner motor Yamaha NMAX. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan buat lagi video DIY servis sendiri yang bisa dilakukan di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.